Halo teman-teman di Indonesia, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Saya sekarang lagi di Copenhagen nih, ya di Copenhagen. Ini lagi subuh, saya lagi serangan. Hawanya dingin banget, sekitar 6 derajat, 6 derajat. Ya, saya ingin memberikan ulasan seputar berita tentang kartu kredit yang akan connect ke pajak di tanah air ya. Itu kelihatannya lagi heboh banget, banyak sekali yang bertanya pada saya, dan saya akan melanjutkan apa yang saya posting beberapa hari yang lalu di Facebook, di YouTube ya. Jadi gini, saya sudah mengecek, saya sudah kontak dengan beberapa teman-teman dari perbankan, dan sampai hari ini ya, sampai hari ini hari Senin ini belum ada tindakan apa-apa dari perbankan. Jadi dari internal tidak ada perintah apa-apa. Jadi jangan terlalu berpolemik, jangan terlalu beropini, kita tunggu fakta saja ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita hari ini saya ingin kita pakai real aja, pakai logika aja ya. Kita akan berandai-andai, boleh ya? Nah, oke. Sekarang kita akan berandai-andai apabila hal ini tetap akan terjadi. Apa yang akan terjadi ya kan? Satu, kalaupun sampai hal ini terjadi, memang kalau data kartu kredit itu bukan rahasia ya. Ya, data utang itu bisa diakses di negara manapun, data utang itu bisa diakses oleh bank ya, oleh pajak itu bisa diakses. Ya. Dan kalaupun sampai terjadi ya, Anda akan ditanyain pajak apa segala, tinggal gampang bilang aja Anda transaksi gesek tunai untuk modal bisnis ya. Loh, ada yang tanya saya, loh Pak, gesek tunai kan dilarang. Kan dilarang oleh perbankan. Ya kan? Tapi kan kalau pajak kan itu dua institusi yang berbeda. Tinggal kita bilang aja, Pak, saya dapat uangnya sekian, gesek sekian, kemudian tiap bulan saya bayar. Saya bayarnya pakai muter begitu. Ya oke, apa adanya aja nggak apa-apa. Karena kan urusannya pajak dan perbankan beda. Loh kok bisa? Ya tinggal nanti disalahkan blame it on bank ya kan? Blame it on bank. Ya bank yang bisa seperti itu. Nah, nanti ketika data Anda misalnya SPT, loh kok nggak benar, bagaimana? Blame it on bank, bilang aja. Bank yang semua yang lakukan itu kan bank, bukan kita. Yang ngatur-ngatur itu kan bank, yang ngatur anunya saya diajarin orang bank beres. Itu mah kambing hitam paling empuk lah ya. Nah, kemudian begini. Kalau data kartu kredit sebenarnya tidak itu adalah data yang tidak langsung. Artinya bank itu berasumsikan kalau Anda punya utang, asumsinya Anda punya penghasilan. Nah, ini bisa dikonter dengan gampang ya. Nah, dan kalau sampai ini pun terjadi ya, tidak segampang itu. Karena apa? Kalau saya lihat dari beberapa di Detik itu sudah banyak keberatan-keberatan, terutama dari Perbanas ya. Karena alasannya Perbanas itu kan laporannya banyak, harus ke OJK, harus ke OJK, harus ke PPATK, nambahin lagi ke pajak. Artinya nambahin kerjaan yang nggak ada duitnya ya. Otomatis ya pasti itu kebijakan akan dilakukan setengah hati. Ya. Kemudian berikutnya, kalau sampai apa itu terjadi, maka terjadi keresahan di masyarakat. Dan ketika terjadi keresahan di masyarakat, ya, yang terjadi apa? Kalau sampai benar-benar ini dibuka, ya, sampai benar-benar ini dibuka, maka yang terjadi tingkat kemacetan di kartu kredit itu akan banyak sekali. Ya. Jadi bukan kita yang masalah. Apa sih artinya Roy Sakti yang punya cuma 18 kartu kredit ya? Di luar sana itu ada ribuan, bahkan ratusan ribu pengguna kartu kredit akan stop, macet. Dan saya pernah memprediksi bahwa 80% transaksi yang ada di Indonesia itu adalah gesek tunai. Jadi kalau sampai gesek tunai mati, maka ini dampaknya akan sistemik karena akan macet massal ya. Macet massal, otomatis bank itu akan berpikir 1000 kali lipat untuk menerapkan aturan ini. Buktinya yang aturan maksimal 2 kartu kredit untuk karyawan dengan gaji di bawah 10 juta aja, ya diakalin perbankan toh. Ya, artinya apa? Perbankan beserta kita, santai aja, ya kan? Kemudian dari data jadi pengusaha juga, asosiasi pengusaha juga akan gelisah. Karena apa? Otomatis belanja dia itu menurun, ya kan? Ketika orang tidak pakai kartu kredit, otomatis konsumtif, omset nurun. Yang berdampak ekonomi itu akan bergerak melambat dan macet. Ini serba salah. Ibarat kata orang diinfus tuh dijabut mati, nggak dijabut ya terus. So, jadi kita sebenarnya tidak perlu khawatir, ya kan, jangan sok khawatir lah, ya. Ama lebay banget, cuman kartu punya 10 juta aja ribetnya minta ampun. Di luar sana banyak yang lebih bermasalah. Istilahnya apa? Kalau saya meminjam kata-kata dari Hunger Game, Mockingjay ya kan? If we burn, then you burn with us, gitu kan. Kalau kita sampai terbakar ya kamu, kita kebakar sama-sama itu.
orang bank dampaknya lebih serius, itu miliaran, triliunan bahkan. Nah, jadi kita harus tahu itu. Jadi biarlah nanti sekarang ini urusannya orang petinggi-petinggi aja, antara perbankan, pajak, kemudian asosiasi pengusaha. Biarkan mereka yang bertarung, ya, berdebat masalah ini, dan kita sebagai orang kecil menonton aja, tutin aja. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, ya. Artinya apa? Be prepare, ya. Saran saya satu, tetap kalau urusan pajak ya harus dibayar, ya. Jangan sampai Anda kebacot. Kebacot itu gimana? Anda punya kartu kredit 50 juta, 100 juta, kemudian pajaknya cuman omsetnya, penghasilan cuma 5 juta. Ya itu nggak masuk akal. Jadi mulailah Anda ngatur yang masuk akal dikit lah, ya. Yang penting pajak itu kan, saya cerita dikit ya. Saya cerita dikit, kemarin tuh juga ada anak alumni kita juga, ya kan, yang dapat properti bercashback. Cashbacknya dilaporin pajak. Pajaknya bingung, loh kenapa kok bisa ini? Loh, kemudian dia bilang, loh ini bisa Pak, yang penting alurnya jelas. Oh, uangnya dari sini. Dan AO pajak menerima, ya. Jadi pajak dengan perbankan adalah dua institusi berbeda. Artinya kita jelaskan aja realnya memang transaksi gesek tunai. Kalaupun nggak ya macet, ya kan. Dan kalaupun sampai macet, ya macet, semua macet. Nah, pertanyaan saya, apakah bank rela, apakah Visa rela omsetnya 80% habis, ya? Pasti mereka akan melaksanakan lobby-lobby di tingkat atas yang tidak perlu kita khawatirkan. Ya, kita preventif boleh, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Masa depan itu misteri, tapi yang jangan sampai kita kehilangan momen di hari ini. Saya gesek tunai masih lanjut, ya. Saya gesek tunai masih lanjut, semua masih lanjut. Ya, jadi yang panik-panik is okay, ya. Ya mungkin saatnya gesek tunai naik. Nah, dan kalaupun terjadi gesek tunai apa segala, nanti yang ditakutkan sebenarnya kan teman-teman dari GTR, gesek tunai, pemain bisnis gesek tunai itu kan, kalau datanya itu dibuka, toko dibuka tidak semudah itu. Ingat ya, toko dibuka tidak semudah itu. Karena itu menyangkut penghasilan, itu menyangkut data kerahasiaan perbankan. Jadi tidak semudah itu untuk membuka toko seperti itu, ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya sekali lagi ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Intinya jangan berpolemik, tinggal tunggu aja polisinya apa. Saya akan selalu update terbaru apabila ada kabar-kabar dari teman-teman perbankan ataupun dari pajak ataupun dari pihak-pihak yang lain, OJK. Saya akan selalu update. Jadi selama tidak ada update ya sudah. Karena saya tidak beropini. Sekali lagi, saya tidak mau beropini. Kita lihat aja apa yang terjadi dan kita hadapin, oke? Sukses selalu, ketemu bersama saya Roy Sakti. Jangan lupa ya, saya ada 2 webinar tanggal 7 itu bersama Pak Frans Budi Pranata. Itu jam 7 ya. Itu tinggal cek linknya di Roy Sakti Pakar Kartu Kredit. Sama juga tanggal 7 April itu sama Pak Frans Budi, How to Build Your Online Business Empire. Nah, nanti kemudian tanggal 8-nya tentang Credit Card Revolution, bagaimana mengatasi kartu kredit bermasalah, April. Anda bisa cek juga di Facebook fanpage saya, Roy Sakti Pakar Kartu Kredit. Oke, goodbye, saya mau jalan-jalan nih.